Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 Juni 2025. Semangat pagi teman-teman. Hari ini saya akan bahas salah satu sektor yang cukup banyak dihuni oleh perusahaan-perusahaan yang bagi dividen rutin, namanya sektor makanan dan minuman. Kategori di Stockbit itu makanan dan minuman. Jadi ini ada emiten-emitennya. Banyak sekali ya. Dari semua emiten ini saya coba sudah list mana-mana yang memungkinkan dan biasa bagi dividen, terus mana-mana yang sekiranya masih masuk atau sesuai dengan target kita, supaya kita bisa setup kebutuhan portofolio kita itu cocok atau tidak dan terwakili atau tidak. Oke, langsung saja ya. Di sini ada 14 emiten yang sudah saya list di bidang usaha makanan dan minuman. Ada SGRO, JPFA, TBLA, Roti, Keju, AALI, CKLI, SP, INDF, DSN, GBC, Smartfish, dan CAM ya, Campina Ice Cream Industry yang kemarin tidak bagi dividen. Harga sudah diupdate sesuai dengan harga terakhir hari Jumat. Rata-rata minus kecuali INDF yang naik 1,2%, kemudian Smart naik 0,3%, CAM naik 1%. Yang pertama kita bahas ada SGRO. Ini yang secara urutan pertama. Jadi Sampurna Agro, kalau dia dilihat dari chartnya, dia sudah bagi dividen ya Rp330 nah di tanggal 22 Mei lalu. Kemudian harga turun, lalu hari kemarin juga ikutan turun. Nah, dengan harga turun yang seperti ini, apakah masih menarik selama 2025? Dilihat dari EPS yang terakhir itu adalah 306. Dan ini mereka sudah bagi dividen. Dari 306 itu muncul dividen sebesar 330. Artinya payout rasionya adalah 107%. Lalu 2025 bagaimana? Nah, kita tidak bisa mengharapkan dia punya payout rasio yang sebesar ini. Maka kita bisa pakai yang sebelumnya. Referensi sebelumnya ada di tahun 2022 itu 66%, 2023 61%. Jadi kita anggap kita pakai saja 66%. EPS terakhir kalau dilihat itu sekitar 383 dan 470. Kalau lihat dari laporan keuangan di kuartal 1, dia punya EPS 117. Jadi kalau di annualize itu adalah 470, trailing 12 month itu 383. Kita pakai yang terkecil saja, 383. Maka kondisinya adalah dengan dividen payout ratio 66, dia punya potensi dividen sekitar 10,2%. Ini lumayan gede ya teman-teman. Tapi kalau dividen payout rasionya naik menjadi 90 misalnya, ini jadi 13,8%. Kita tidak bisa berharap dengan payout yang tinggi, karena sebelum-sebelumnya dia punya payout juga tidak terlalu stabil. Tahun 2023 saja dia punya hanya 61%, 2022 66, 2021 41%. Tapi kalau ngelihat dari EPS-nya agak cukup fluktuatif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tapi di 2024 ini meyakinkan sekali dengan Rp306 per lembar saham. Kita asumsikan saja kalau misalnya dia punya 306 lagi pun itu juga masih cukup menarik ya. Masih sekitar 8,1% jika dividen payout rasionya adalah 66%. Jadi ini di urutan pertama ada SGRO. Secara historis dia bagi dividen di tahun 2023 121, 2024 330. Ini yieldnya 4,9 dan 13,3 dilihat dari harga sekarang sebesar 2.490. Dari teknikalnya ini ada kemungkinan memang dia turun. Volume tidak signifikan besar juga. Tapi kalau melihat transaksi harian dibandingkan sebelum-sebelumnya, akhir-akhir ini transaksi hariannya juga lumayan gede. Apakah ini buangan barang dari sebelumnya yang di 4 hari atau 5 hari sebelum dividen? Nah, kita nggak tahu. Itu harus dicek di broker summary dan saya tidak terlalu detail untuk ngecek ke sana. Tapi yang penting adalah kita mau ke depannya seperti apa, itu yang kita sudah tahu dulu tracknya atau estimasinya. Jadi kalau mau dicicil di harga sekarang pun sebenarnya untuk perusahaan ini sudah lumayan menarik. Apalagi kalau kita bisa dapat di harga bottom. Jadi berharapnya sebenarnya ini
turun ya. Kalau kembali ke bottom di sini sekitar turun 7,3% lagi. Jadi ada resiko itu ya kalau ngambil di harga sekarang. Kalau turun 7,3 artinya turun 7,3, teman-teman harus siap saja. Itu untuk Sampurna Agro. Jadi dia bergerak di bidang kelapa sawit. Yang kedua ada JPFA. JPFA ini sebelumnya tidak masuk, kemarin ada yang request untuk di review, kemudian hari ini masuk. Terima kasih ya teman-teman yang sudah info. Sebelum-sebelumnya dia 1 kali per tahun, tapi kali ini dia bagi 2 kali per tahun untuk 2024. Dividen yang sudah dibagikan 2024 itu 140. Yieldnya sekitar 8,9%, itu gede banget. Kemudian kalau dari EPS ini ya 232, dividen payout ratio historisnya 55%, maka dia punya dividen di tahun 2025 ini kemungkinannya adalah di 8,1. Nah, JPFA harganya sedang turun. Kalau lihat kondisi seperti ini lagi buangan. Jadi teman-teman lihat-lihat atau cek aja. Kalau mau ambil sekarang sebenarnya juga nggak apa-apa. Dengan kondisi yang ada seperti ini potensinya bagus. Tapi kalau ngelihat di portofolio itu lagi merah-merah kan kurang menarik aja dilihat di porto. Jadi kalau misalnya bisa diambil di harga bottom itu sebenarnya juga lebih baik. Ini masih ada potensi turun lagi karena sudah masuk kategori bearish ya, di atas 20%. Dan ini sudah tembus juga MA 200. Jarak dari range terendah di 2024 lalu, di bulan April, di bulan Januari, itu sekitar 32%. Mungkin nggak dia akan turun ke situ? Ya mungkin saja. Karena volume buangannya ini juga lumayan gede dan asing juga sedang keluar dari saham ini kalau ngelihat dari transaksi seminggu, 2 minggu terakhir. Jadi kalau mau nunggu boleh. Kalau mau entry sekarang, ya silahkan. Ini semua keputusan ada di tangan teman-teman semua. Saya tidak merekomendasikan dan juga tidak menyarankan apapun. Karena saya hanya men-show apa yang ada di data internal saya. Terus yang ketiga ada Tunas Baru Lampung atau TBLA. Ini punya potensi yield dividen di 2025 ini sebesar 6,9%. 2024 dia sudah bagi Rp47 atau 6,4%. Jadi dengan kondisi itu TBLA posisinya secara harga sudah cukup tinggi. Dividen belum dibagikan, payoutnya kemungkinan di cumdate maksudnya ya, kemungkinan di tanggal 18 Juni 2025 sebesar Rp12. Ini melengkapi dividen sebelumnya sebesar 35 sebagai dividen interim perusahaan ya. Jadi totalnya sekitar 6,4%. Ini masih oke lah. Kalau dia bisa menjaga performanya dan kita punya EPS 125 ini bisa konsisten, dilihat di 2025, maka kemungkinan dia juga akan bagi sekitar 6% tadi juga. Kalau payout rasionya sama ya, di 40%-an. 125 ini masih kemungkinan berubah karena dilihat dari kondisi EPS kuartal 1 naiknya sangat signifikan. Kalau ini bisa dijaga oleh mereka sampai kuartal-kuartal berikutnya, bisa jadi seperti estimasi annualized-nya ini 182. Nah, kalau di sini 182, maka kemungkinan yield dividennya bisa 10%. Jadi kita pakai yang rendah dulu karena supaya risikonya kita juga rendah, maka kemungkinannya hanya sekitar 6,9%. Ada risiko-risiko lain juga. Ini kalau lihat saya belum update ini ya, debt equity rasionya dia. Kalau mau dipakai untuk bayar hutang misalnya, tidak dibagikan ke dividen, itu kan juga bisa ya, karena debt equity rasionya tinggi. Nanti teman-teman coba cek aja. Ini saya kehilangan waktu aja maksudnya untuk ngupdate satu-satu, tapi intinya kalau saya sudah punya di list seperti ini dan dia sudah bagi dividen cukup rutin, itu mestinya secara manajemen juga sudah memikirkan ya. Terus selanjutnya ada Roti. Roti kemungkinan dia punya dividen yield tahun ini 5,4. Kemudian ada Keju. Keju itu di 2,4 ya, nggak cukup besar ini Keju. Walaupun sebelum-sebelumnya Roti dan Keju ini 2023 bagi dividennya gede banget. Apalagi Roti, ini 2023, 2024, 80, 87, 80 ya bagi dividennya.
Kalau 2025 dia bagi cuma 45, kayaknya juga manajemennya juga perlu mikirin. Tapi ya kita nggak tahu, sehingga kita pilih risiko terendah saja. Nah, ini di roti, jadi kondisinya ada pembagian dividen yang melebihi EPS-nya ya. Karena EPS-nya hanya 58, 53, 69. Tapi dia bagi 87, 80. Artinya payout rasionya selalu lebih besar daripada 100%. Resikonya ya suatu saat cashnya mungkin juga akan habis ya. Sehingga akan kembali sesuai dengan profit yang dipakai atau profit yang didapatkan di tahun berjalan. Keju kurang menarik untuk dividen 2025. ALI masih lumayan ini ya, 4,3%, dan memang rata-ratanya di situ secara performance. Jadi on perform saja. Kalau teman-teman berharap dari dividen untuk ALI ya pasti di bawah ekspektasi yang biasanya kita set up. Cuma kalau melihat dari capital atau grafik yang ada ya bisa juga dimanfaatkan. Kalau ngelihat seperti ini kan naik kemudian turun, ini di bottomnya ya, bottomnya di 5.250, dan transaksinya juga lumayan besar untuk AALI, hariannya sekitar 2,7 miliar. Terus ada CK juga 4,9%, kemudian LSIP ya, LSIP ya, perusahaan perkebunan, ini ada 5,8%. Ini masih belum RUPS ya. CK 25 Juni, kemudian LSIP 19 Juni, INDF 29 Juni. Jadi nanti pas waktu RUPS akan diumumkan dividennya berapa. Tapi ini ada hanya estimasi saja berdasarkan payout ratio yang sebelum-sebelumnya. Kalau sesuai dengan payout ratio ini berarti prediksinya tepat. Tapi kalau ternyata payout rasionya naik tidak sesuai dengan ini, ya berarti prediksinya kurang tepat. Itu aja. Kenapa prediksinya seperti ini? Ini dari historis ya. Historisnya dia bagi segitu, ya kita coba masukin. Bisa nggak di atasnya bang? Bisa banget. Apalagi kayak LSIP, INDF ya. Memungkinkan sekali kalau lihat dari sisi cash atau dari sisi yang lain. Dilihat dari situ, tapi tergantung manajemen. Kalau bagi mereka 35% itu sudah worth, sudah oke, ya kemungkinan dia akan mempertahankan di angka itu. Kemudian DSNG ini hanya sekitar 3, ini kurang menarik juga sebenarnya. BC 2,7, kemudian Smart 3,6, Fish 1,5, Campina tidak bagi dividen kemarin di 2024, hanya bagi di 2023 saja yang sekitar 10,2. BC dulu juga bagi dividennya gede ya, 8,3% kalau dilihat harga sekarang atau Rp80. Tapi untuk 2024 dia hanya sekitar 28. Yang paling konsisten adalah Astra Agro Lestari. AL ini selalu konsisten, bahkan payout rasionya tidak pernah berubah tuh, 45% terus. Saya belum evaluasi untuk payoutnya. Nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Nah, dari kondisi ini kita masukkan misalnya di dividen for living ya. Dengan skema kita kebutuhan per bulan sekitar 10 juta, maka nilai investasi yang kita tabung bulanan nanti akan berapa? Kita pakai asumsinya SGRO saja ya, 10,2%. Dengan modal 50 juta dan target nanti 25 tahun lagi kita pensiun itu dividennya adalah 18,5 juta per bulan, karena ini sudah di present value ya teman-teman ya. 10 juta hari ini itu setara dengan 18,5 juta nanti 25 tahun lagi dengan asumsi inflasi 2,5% per tahun. Kalau ini 3,5% juga akan berubah ya, inflasi berubah, nilai uangnya juga akan berubah. Kita pakai 2,5% saja secara rata-rata. Maka kemungkinan dari modal awal 50 juta dan kita cicil sahamnya 2 jutaan per bulan selama periode 25 tahun dan kenaikan investasi 20% setiap 5 tahun, ini kita dapat dividen di periode kelima sekitar 30,3 juta. Jadi awalnya tahun pertama 74 juta ya, 50 juta plus 24 juta, sekitar 74 juta. Kemudian tahun kedua itu 105, tahun ketiga 140 ya. Dividen yang diterima di tahun pertama diinvestasikan kembali
dan seterusnya. Yang biasa lihat video saya pasti sudah tahu file ini. Yang belum biasa ini saya jelaskan sekilas, atau silahkan lihat di video-video sebelumnya yang membahas khusus di file ini. Maka di tahun 25, tahun ke-25 itu investasi kita yang awalnya 74 juta menjadi 3,5 miliar. Dengan dividen 10,2% ini, sehingga payoutnya atau dividennya kita dapat 364 juta per tahun atau 30 juta per bulan. Ini dibagi 12 saja. Aktualnya sebenarnya tidak kita terima per bulan, tapi tetap sesuai dengan pembayaran dividennya dia. Kalau setahun 2 kali ya 2 kali, kalau setahun 3 kali ya, ke setahun sekali ya sekali. Jadi ini sudah sesuai dengan target kita. Targetnya 18 juta, kita dapatnya 30 juta. Itu dengan yield dividen yang 10,2% per tahun. Itu aja untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya yang membahas terkait dengan investasi untuk khususnya bagi seorang karyawan, khususnya bagi seorang profesional yang menginvestasikan uangnya di pasar modal dengan cara yang simple, dengan cara yang lebih tenang, dan tidak perlu mantengin market harian setiap hari, karena kita harus fokus, kita harus konsentrasi dalam melakukan pekerjaan. Beli tinggal, hanya setup auto order saja. Supaya secara psikologis kita juga tidak terganggu di pikiran kita fokus bekerja, sehingga dalam pekerjaan pun kita juga bisa mencapai kesuksesan. Itu aja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.